yang mewakili, yang kami hormati para senior dan pengurus Presiden Cabang Jemberana, yang kami hormati Bapak Pendekar Iwayan Darmawan beserta rombongan dari Denpasar, Presiden di kapal, termasuk dari Citarum. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sehat selalu Bapak. Yang kami hormati para orang tua donatur Presiden di Ranting Yembang, yang kami cintai dan kami banggakan, adik-adik silat Indonesia Presiden di Cabang Jemberana yang berbahagia pada sore hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam bunga sepasang. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian, tentunya di Anjungan Cerdas Rambut Siwi pada hari ini Sabtu 4 Mei 2024 dalam kegiatan syukuran Presiden Ranting Yembang yang ke-8 dengan mengambil tema Maju dalam Organisasi, Jaya dalam Prestasi, dan Rukun dalam Kegelutan. Tepuk tangan dong untuk terima kasih hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya lah kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini pada hari ini Sabtu 4 Mei 2024. Serangkaian kegiatan syukuran ulang tahun Ranting Presiden Ranting Yembang yang ke-8 tahun dengan tema Maju dalam Organisasi, Jaya dalam Prestasi, dan Rukun dalam Keluarga. Sebelum acara ini dilanjutkan, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, yang kedua hening pembuka, yang ketiga laporan ketua ranting, yang keempat sambutan ketua umum PD Jemberana Adom yang mewakili, yang kelima sambutan dari Bapak Pendekar Iwayan Darmawan, yang keenam pemotongan tumpeng, selanjutnya yang ketujuh acara atraksi, yang kedelapan hening penutup, dan yang kesembilan ramah tamah. Acara kita lanjutkan ke acara yang kedua yaitu hening pembuka. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Penasihat Presiden Cabang Jemberana untuk memimpin hening kita pada sore hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengadakan kegiatan perisai diri, selalu kita melaksanakan hening pembuka. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mohon izin Pak Pendekar saya pimpin ini. Duduk yang tegak, ya. Napasnya diatur, matanya dipejamkan. Mohon izin saya pimpin. Hening mulai. Hening selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Penasihat PD Jemberana sudah memimpin kita pada sore hari ini. Acara kita lanjutkan ke acara yang ketiga yaitu laporan Ketua Ranting PD Yembang. Untuk itu kepada Bapak Imade Indrawan dipersilakan. Terima kasih Saudara MC. Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bunga sepasang. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Anjungan Cerdas Rambut Siwi dalam rangka mensyukuri 8 tahun atau sewindu kita sudah berkumpul berlatih bersama berbagi bahagia di Perisai Diri Ranting Yembang. Yang saya hormati Bapak Penasehat Cabang Jemberana, yang saya hormati Ketua Harian
PD Cabang Jemberana, dan semua pengurus Presidium Cabang Jemberana yang berkenan hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati seluruh senior Presidium Ranting Yembang yang berkesempatan yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wayan Darmawan, Dewan Pendekar sekaligus Ketua Bidang Teknik Presidium Bali yang sudah berkenan hadir sebagai Bapak, Guru, dan penuntun, terutama pribadi saya ketika saya pertama kali ke Denpasar berlatih di Padepokan Renon. Yang saya hormati semua orang tua, wali murid yang sudah sering-sering saya repotkan melatih, mengantar anak-anak, menjemput anak-anak untuk bisa bersama-sama berlatih di Ranting Yembang setiap hari Selasa, Jumat, Sabtu, bahkan di hari Minggu pagi dan sore setia mengantar dan menjemput anak-anak semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang selalu menemani dan membimbing, mendukung dan memberi doa restu setiap kegiatan anak-anak Presidium Ranting Yembang, baik doa ataupun material yang memang Presidium Yembang lahir dari sumbangsih yang tulus semua keluarga. Jadi setiap kegiatan berdasarkan atas sumbangsih dari semua. Yang saya cintai, semua anak-anak Presidium Ranting Yembang dan PD Jemberana pada umumnya yang sudah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Kalau saya sebut dari Presidium Ranting Baluk, Padepokan Cabang Jemberana, SD Negeri 3 DB Agung yang sudah berkesempatan hadir, terima kasih. Sarana dekorasi Winar Orsid, Paon Devira yang kebetulan itu punya istri saya, menemani saya walaupun dalam susah dan senang, hujan panas, kemana-mana kegiatan PD Yembang dia selalu ikut. Diri coba istri saya begini. Mana istri saya? Mana dia? Oh, suruh nyari lagi. Kalau bisa, itu stok terbatas. Ya. Dan tidak banyak yang bisa saya laporkan selain ucapan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh keluarga Presidium Ranting Yembang khususnya dan PD Jemberana pada umumnya, senior semua yang sudah sangat-sangat besar ya, luar biasa. Saya tidak mengira bisa mensyukuri melaksanakan syukuran seperti ini. Padepokan Citarum yang dikomandani oleh Murah Bagus, mungkin bisa diperkenalkan. PD Cabang Badung juga dikomandani oleh Pak Gede Ardi. Di mana beliau? Ya itu. Ya, walaupun secara pribadi tetapi saya meyakini beliau adalah melekat. Demikian juga kepada Bapak yang saya hormati. Untuk Ranting Yembang yang terakhir bisa mengikuti open turnamen atas sumbangsih dari semua orang tua. Jadi benar-benar disupport penuh dari orang tua, termasuk dalam kegiatan berlatih pun ke cabang Jemberana itu support dari orang tua. Memang ya PD Yembang juga mengikuti dan meneruskan apa yang sudah ditanam oleh senior-senior ketika berlatih. Itu sumbangsih sukarela, sumbangsih kami 213 yang terdaftar, yang aktif berlatih tidak kurang dari 25 anak di setiap harinya dari SD, SMP,
SMA, bahkan yang sudah kuliah sudah ada di Ranting Yembang. Mudah-mudahan ke depan berkat doa dan dukungan dari semua keluarga Presiden Ranting Yembang, orang tua murid, kami bisa menemani anak-anak berlatih menjadi lebih baik dan terus bisa mengikuti apapun itu kompetisi untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dan pengalaman anak-anak dalam jenjang dia berpercaya diri. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan Guru Besar selalu merestui dan semoga kita selalu dikeluargakan. Terima kasih. Selamat sore. Salam bunga sepasang. Terima kasih Pak Made. Jadi sebagai Ketua Ranting PD Yembang sudah memberikan laporan dan sambutannya. Kita lanjut ke acara yang berikut, yaitu sambutan dari Ketua Umum PD Jembrana atau yang mewakili. Kami mohon dengan hormat Bapak Iman Suarabu untuk bisa memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam rahayu. Sebelum kami memberikan sambutan, mohon izin kami sampaikan dulu permakluman bahwa Bapak Ketua Umum Presiden Diri Cabang Jembrana tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada hal yang sangat penting, yaitu anaknya yang kedua yudisium di Denpasar. Oleh karena itu beliau menelpon saya untuk memberikan pesan, artinya pesan beliau untuk disampaikan kepada Bendahara Presiden Diri Kabupaten Jembrana, yaitu Pak Wayan Suwarno SE. Setelah itu yang paling utara yang muncul itu, walaupun badannya kecil, usia dini ya, Pak Made Renner, sangat setia mendampingi atlet waktu open turnamen. Di sebelahnya tidak pernah lupa juga, walaupun dengan tetap dia hening dalam mengikuti kegiatan kemarin, mengantar atlet juga, dia terus meditasi. Yang pernah Pak Aji Buya Sotamula. Kemudian di sebelahnya yang pakai kacamata, ganteng dan gagah, Bapak Lurah Indrawan. Ini Pak Lurah senior kita, Pak Warke. Pak Warke. Di timur Pak Warko adalah Pak Gede Suwartiko. Dia punya tempat dua, Buen di Jembrana, Buen di Gianyar ya. Jadi aslinya Gianyar tetapi kerjanya di Jembrana. Di sebelahnya, ini pelatih kita yang tidak asing lagi, walaupun keras tapi masih dikenang oleh adik-adik, yaitu Pak Manur Bawu. Pelatih yang keras tetapi sayang ya. Di sebelahnya, maaf sira Pak Ampuro, ini yang cabang dulu ya, senior kita ya. Ini yang dari, maaf, dari ya Mbak ya Mbak. Kami perkenalkan yang dari cabang ya, karena kami dari cabang. Di Pak Adek Swastiko sangat setia, buen di Yembang ngelatih, buen di negara, buen pokoknya dah lah ya, karena bodinya kuat, siteng yaitu. Dan saya sendiri, saya selaku penasehat di Presiden ya. Dan undangan yang lain Pak ya, kami sebut dari Citarum ya, Padepokan Citarum yang kami bangun. Kemudian adik-adik sekalian, ranting ya, dari Padepokan adik SD 3 yang hadir pada saat ini. Ya, semangat, salam bunga sepasang. Ya, baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji. Yang ke-8, luar biasa adik-adik, bapak-bapak yang hadirin sekalian. 8 tahun sudah tidak terasa. Selama 8 tahun Ranting Yembang tidak pernah pudar. Walaupun ada pasang surut ya, pasang surut, bensin, tapi tetap ada. Setiap kegiatan di Jembrana Kabupaten pasti hadir. UKT hadir, Porjar hadir. Begitu, dan yang paling terakhir
yang sangat kita banggakan adalah ketika Ranting Yambang atas nama Ranting Yambang mengikuti Open Turnamen SD SMA ya sekolah lah ya se-Bali ya kan sendiri ya se-Bali. Ternyata Ranting Yambang mampu di bawah bimbingan komando Pak Made Indrawan. Pasukan Laskar Alam datang ke Laskar Alam datang ke Padepokan Tembau. Semua lawan-lawannya dibabat, yang hancur semua bawa medali, mekalong bawa gagah. Orang tua dengan sertifikat bisa digunakan menjadi sekolah. Luar biasa itu, provinsi itu, bukan macam-macam. Ya, selamat dulu untuk anak-anak, tepuk tangan dulu. 8 tahun, terima kasih Bapak Ibu yang setia mengantar anak. Semoga PD Yambang tetap maju, jaya. Ada lagi? Ikuti PD Yambang Maju, jaya, rukun. ya. Masih belum selesai ya. Jangan bosan mendengarkannya. Yang kedua pesannya kalau disampaikan nanti saya dituntut. Terima kasih kadang-kadang anak-anak Yambang sudah memilih perisai diri sebagai ilmu bela diri. Karena ilmu bela diri itu banyak. Ada import, ada karate, ada kempo, ada karate lagi, ada inkai, ada kakaki, ada muay thai, ada kempo, ada apa yang renang-renang itu. Taekwondo ya, taekwondo. Ya. Kemudian ada yang dari dalam. Yang dari dalam itu di bawah IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Yaitu ada PD Perisai Diri, ada Bakti Negara, ada Kulturisasi, ada Merpati Putih, ada Cimandi Putih, ada TSA dan sebagainya. Bang sudah memilih PD Perisai Diri namanya. Jangan nanti malu baju putih karate, ya. Anda perisai diri. Itu karate, setiap baju putih karate. Anda perisai diri dan harus cinta dengan perisai diri. Itu ya. Kalau adik-adik mau mendengarkan ya, jangan setengah-setengah masuk PD. Jangan SM. Oh SM. Silat muka ya. Baru sekian semua. Jangan seperti itu. Teruskan. Karena di dalam perisai diri ada tiga inti yang perlu dipelajari. 1 silat, 2 pernapasan, 3 kerohanian. Itu harus didapat nanti. Ingat, 1 silatnya, 2 pernapasannya, 3 kerohanian. Yang silat, Anda sudah dilatih silat. Silat itu terdiri dari teknik bersilat. Sebenarnya ada teknik kombinasi, ada teknik minang, ada teknik asli. Teknik asli misalnya ada burung beliwis, ada burung kuntul, ada burung garuda, ada lingsa, ada kuda kuningan, ada naga, ada satria utang, ada harimau, ada budak, ada pendeta, ada pendeta. Ya, itu tekniknya. Kemudian adik-adik akan diajar menggesuk kanan, menggesuk kiri, mengegos kanan, mengegos kiri, pukul pendeta, sabit kanan, sabit kiri, gejrikan dan sebagainya. Itu tekniknya. Setelah itu adik-adik nanti akan diajar atau dilatih tentang pernapasan. Pernapasan ada 2 kang 1, 2 kang 2, 2 kang 3, pernapasan 1, pernapasan 2, pernapasan 3 dan sebagainya. Oleh karena itu, apa sebab saya sampaikan ini, adik-adik supaya tidak bosan. Setelah itu barulah adik-adik dilatih, nanti diberikan kerohanian, ilmu jati. Jadi ada silat, ada pernapasan, ada ilmu jati. Ilmu jati untuk mengontrol diri adik-adik supaya tidak emosional. Bisa silat, bisa napas, tapi dituntun oleh ilmu jati, kerohanian. Sehingga kesimpulannya menjadi insan-insan perisai diri yang berbudi luhur. Berbudi luhur. Ya. Artinya berbudi luhur,
punya etika yang bagus, hormat kepada orang tua, hormat kepada yang lebih tua, hormat kepada sesama itu, tidak boleh sombong, merasa paling pede, marado timpal, singgung, marado timpal, tidak seperti itu. Di sekolah harus tenang, tidak boleh sombong. Ingat itu, perisai diri tidak ada yang sombong. Perisai diri diharapkan tidak punya musuh. Kalau sekarang punya musuh, kita sekarang berdamai. Musuh kita hanya satu katanya, diri sendiri. Kalau mampu kita mengalahkan diri sendiri, itulah musuh yang harus kita lakukan. Itu harapan Presiden Pak Pendekar ya saya. Ingat itu, etika, tidak boleh punya musuh, hormat kepada orang lain. Tapi saya yakin Pak Made Indrawan sudah memberikan itu sehingga adik-adik punya etika yang baik. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, pesan Bapak Ketua untuk menyampaikan itu. Mudah-mudahan dalam ulang tahun yang ke-8 ini Perisai Diri Ranting Hilbang tetap eksis, maju, jaya rukun dan tetap berprestasi. Ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan mohon maaf atas kekurangannya. Sehingga dengan demikian sinep jinjang anduk menjarah bagus. Om Santi Santi Santium. Terima kasih. Terima kasih Pak Pembawa acara. Om Swastiastu. Salam bunga sepasang. Dan selamat sore semua. Semoga matahari memberikan sinar yang cerah dan memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga dapat duduk dengan tenang dan penuh energi. Karena energi matahari itu energi nomor 1 di dunia. Baik, yang saya hormati seluruh senior kepengurusan maupun bidang-bidangnya di Kabupaten Jemberana dan seluruh bini sepuh dan senior dari Ranting Hilbang yang pada kesempatan ini semua bisa hadir. Kemudian yang saya sangat cintai tentu anak-anak dari Ranting Hilbang dan cabang Jemberana yang memang juga kesempatan hadir, dan orang tua yang tidak pernah bosan atau putus asa untuk mengantar jemput anak-anak, karena memang ini juga saya lihat di Pendepokan di Citarum di Denpasar. Jadi orang tua itu rutin jam 8, setengah 8 sudah jemput, kemudian jam 5, setengah 6 itu sudah ngantar anak juga. Jadi kerjasama yang sangat baik yang memang sangat kita butuhkan. Nah tadi saya maunya tidak ngomong karena emang kapasitas saya sih nah gini, karena saya kesini itu pribadi, bukan atas pengurus pusat, bukan. Tapi karena memang rasa cinta dan rasa terharu saya melihat dan mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh para senior, terutama ini kakak saya, dan juga dari dulu kita sudah kenal bagus, saling sharing, saling semua. Beliau sudah jauh mungkin di atas saya, sehingga apa yang disampaikan tadi sudah sebagian yang mau saya sampaikan sudah disampaikan. Tapi dalam kesempatan ini, karena memang nanti akan kita adakan temukangan lah antara senior, mungkin lebih banyak saya akan sampaikan di sana nanti, sehingga kita bisa sharing lebih banyak. Tapi walaupun demikian, saya pribadi tentu hadir di sini karena memang panggilan hati, karena kedekatan terutama dengan anak-anak Hilbang dan para senior daripada cabang Jemberana. Kami sering dulu setiap setahun paling tidak 2 kali datang ke Jemberana. Waktu itu masih latihan di Tower, kemudian di panggilan Jakarta, kemudian
kemudian di rumahnya Pak Imam Miko pernah semua. Sekarang sampai punya padepokan, ketua punya padepokan, dan ketua juga sudah titip pesan pun lewat ke saya agar membantu memberikan support kepada PD Jembrana, khususnya Ranting Yehma. Kemudian yang memang sangat memanggil hati saya, memang tidak bisa dipungkiri. Kalau bilang anak kesayangan mungkin salah, karena semua memang kita harus cintai. Tapi ini satu orang yang lahir di Rembang ini memang luar biasa semangat dan pengabdiannya, yaitu Pak Made Gede Ibrawan. Saya sampai nangis begitu. Kok Padepokan Citarum ini bersih terus ya? Siapa yang bersih? Sampai saya tanya di warung, ternyata ada laki perempuan Pak begini dari sini. Setelah saya cek, ternyata memang ya Pak Made ini saya latih dari tahun berapa nih? 2004 ya? Jadi dari Padepokan Pak Rai itu di Renong, dari sana memang dia awal, dan ini mungkin salah satu yang memang dari nol saya tangani sampai saat ini. Saya punya guru yang luar biasa untuk proses pembelajaran saya terus ke depan, dan para senior yang ada di Jembrana juga selalu memberikan kontribusi yang sangat positif, terutama terhadap perkembangan peningkatan kesadaran saya secara pribadi. Nah, untuk itu rasanya dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati saya untuk apalagi dikasih seperti ini, memberikan sedikit berbagi rasa, sehingga saya sangat terharu sekali apa yang sudah disampaikan tadi. Kebersamaan, terutama kebersamaan ini tidak serta-merta akan tumbuh begitu saja tanpa adanya kesadaran dari hati, bukan lagi dari pikiran. Memang semua yang ditangkap oleh pikiran, oleh panca indera kita, pikiran, terus lama-lama memang ke hati. Hati inilah yang terus menumbuhkan rasa untuk dapat menyatukan kesadaran ini, sehingga apapun yang kita lihat di hadapan kita, kita tidak lagi berat tangan kita untuk melakukan, tapi sangat ringan, dan kekompakan, kebersamaan ini sudah ditunjukkan. Baik kami selaku pengurus di Kota Denpasar dan di Bali dalam acara-acara seperti kemarin open turnamen semua itu ya 3-4 orang dari Ranting Yahman yang banyak melakukan, semua anak-anak. Dan yang paling membuat saya terharu sekali waktu itu, Pak Pembina, Pak Made Swejo itu sampai nangis melihat ibu-ibu, anak-anak di pinggir gor itu ya mau kebatikah istilahnya apa, itu istirahat. Memang momennya memang saya tidak nyangka waktu itu liburan, kemudian anak-anak juga dapat libur, sehingga orang tua yang jauh-jauh yang belum kenal Denpasar, apalagi yang swalayan nomor itu Living Walk, saya aja belum pernah ke sana Living Walk gitu. Jadi kan dekat dengan gor itu, tinggal cuma 1 kilo itu sudah di sana. Kemudian dari itu Jembrana saya lihat begitu, Singaraja, Karangasem, Bangli, yang jauh-jauh itu memanfaatkan kesempatan untuk silaturahmi sampai orang tuanya semua. Karena saya memang tetap hadir dari awal sampai akhir, bahkan yang pulang terakhir Singaraja itu pun saya masih tetap jaga, saya awasi, sehingga saya tahu betul bagaimana semangat dan loyalitas dari apa yang sudah ditanamkan oleh para pelatih terutama kepada anak-anak, sehingga anak-anak tersebut terpanggil hatinya. Dan orang tua juga saya lihat sama, mengikuti terus perkembangan anak. Dan mohon maaf Pak, mohon izin kepada para orang tua terutama, kami tidak pernah menyarankan anak-anak, walaupun ini latihan yang memang dasarnya silat, seperti dibilang sama Pak mantan ketua tadi, tidak disarankan untuk berkelahi di jalan maupun di rumah. Sesungguhnya nanti silat itu adalah olah diri untuk
membersihkan, membongkar semua kebekuan yang ada di dalam diri kita. Sama sebetulnya kalau yoga kan cuma pelenturan itu, ini kan sama pelenturan itu juga. Tapi kalau kita dipukul, kalau kita begini kan tidak hanya bisa lari, kita juga bisa melindungi diri sendiri atau membela diri. Maka silat rasanya dengan dari pengertian itu dan kemudian dari pelaksananya kita jauh lebih bisa, lebih luas. Main sepak bola juga olahraga, bulu tangkis juga olahraga. Tapi ketika ada serangan yang mendadak begini, kan pesilat dilatih untuk bisa menyerang dan menghindar. Paling tidak dalam lari itu masih sanggup untuk menghindar. Nah, maka rasanya tidak berlebihan kalau memang boleh ditinggikan sedikit bahwa silat itu memang menjaga, melindungi, memperisai diri kita secara pribadi. Dengan demikian, yang bagi yang sudah paham setelah diberikan ketiga keilmuan itu memang akhirnya ilmu bersendiri itu adalah untuk melawan diri kita sendiri, ego kita, pikiran kita, dan perasaan-perasaan yang selalu ingin ini seperti itu. Ya kalau boleh digambarkan persis seperti perang Bratayuda itu kan, semua keinginan, kepentingan itu yang membunuh itu kan Bima satu semua. Kalau satu Sekerawo kan Bima saja yang membunuh. Kalau dalam diri kita Bima itu apa? Kan napas itu. Maka setiap keinginan, setiap kepentingan yang kira-kira di luar kemampuan kita, napas itulah pengendalinya. Kemudian Guru Drona, Bhisma, sama yang lain itu yang berhasil membunuhkan kesadarannya sendiri. Mungkin selevel saya, selevel para senior semua yang ada di sini, siapa? Apa istri mampu? Apa anak mampu menyadarkan kita? Tidak ada, saya kira. Justru kita, diri kita sendirilah dari pengetahuan pergaulan yang sudah kita terima dan kita dengar dari panca indera kita, itulah yang akan memberikan kesadaran. Sehingga Krishna dalam bentuk itu adalah sebagai pengetahuan. Pengetahuan inilah yang membuka kesadaran kita sehingga kita mau mengalah dengan anak, dengan istri, dengan keluarga dan lingkungan. Maka dengan demikian yang mampu membunuh dan mencairkan ego kita adalah kesadaran. Kesadaran bisa diperoleh dari pengetahuan. Nah, entah yang mana dulu, pengetahuan dulu atau kesadaran itu kan seperti ayam dengan telur. Tapi pada awalnya itu pengetahuan dulu. Setelah mendapat pengetahuan baru tumbuh kesadaran. Dari kesadaran inilah baru dapat mencairkan kebekuan-kebekuan dalam diri kita sehingga kita mampu merangkul semua, baik anak, istri, keluarga, semua. Karena memang kita sudah mampu mengendalikan diri dan mengalahkan diri kita sendiri. Itulah sesungguhnya inti daripada ajaran ilmu bersendiri, baik itu silat, lewat pernapasan dan spiritual. Spiritualnya sedikit pun tidak ada bertentangan dengan ajaran agama apapun yang ada di muka bumi. Malah ini merupakan suatu inti kalau menurut saya dari apa yang sudah saya tekuni, saya latih saat ini. Justru ilmu spiritual atau yang disebut dengan ilmu jati itulah untuk mengenal sang jati diri yang ada dalam diri kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka dengan mengenal sang jati diri, maka kita sama dengan mengenal diri kita dan Tuhan itu sendiri. Saya kira itu, karena nanti akan ada pertemuan lagi, mudah-mudahan di sana nanti terjadi interaksi sehingga nanti lebih hidup suasananya. Baik, saya kira itu selamat ulang tahun PD Ranting Yehba. Semoga ulang tahun yang ke-8 terus memberikan motivasi sehingga berlatih lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi, dan tetap memupuk rasa kekeluargaan dan kasih sayang. Ingat, bertarung itu diawali dengan hormat bunga sepasang. Jadi dalam bertarung sedikit pun tidak ada rasa benci, ingin mengalahkan. Tidak, murni memang berlatih. Sehingga hormatnya itu hormat bunga sepasang. Artinya adalah engkau adalah aku adalah engkau. Dalam proses berlatih kena sakit dikit normal, karena kita memang mau berlatih, tapi tidak ada rasa benci. Setiap berlatih tarung, kalau masih ada kebencian atau ingin menyakiti, hentikan. Ingat itu pesan saya.
hentikan karena kita sudah mulai marah, mulai menanam kebencian. Itu dosa. Tapi kalau sadar kita kena tanpa disengaja, itu tidak apa-apa. Karena memang prosesnya sama sadar, berlatih. Tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti. Ingat ini. Jadi dengan siapapun keluarga sudah berhadapan, hormat bunga sepasang, bersihkan hati kita, satukan bahwa memang kita berlatih. Ingatkan diri kita setiap datang ke tempat latihan bahwa kita memang berlatih, bukan untuk mencari musuh atau membawa ego atau dari rumah cari apa, sesabukan apa. Nah, di presiden ini tolong jangan. Ini pesan kemarin Pak Pembina pesan ke saya, jangan sampai anak-anak presiden apa yang lagi yang sudah pelatih enggak atas itu sampai nyari mau bertanding nyari ke dukun A ke dukun B, jangan. Kita justru tidak, kita murni mohon hanya satu kepada Tuhan, dan kalah menang dalam suatu pertandingan itu memang normal. Siapa yang lebih siap, siapa yang lebih tenang, maka dia lah yang akan berjaya. Nah, untuk itulah kompetisi itu tidak pernah berakhir dalam kehidupan begitu juga. Nah, sekarang siapa yang mampu menangani kemenangan dan kekalahan itu, atau berada di antara menang dan kalah, yang dapat memaknai keduanya itu, maka dia berada di atas dualitas, berada di atas dua titik itu, maka dialah yang membebaskan diri dari karma itu. Karena memang setiap langkah laku yang dia lakukan penuh dengan kesadaran, tidak ada emosi, tidak ada niat untuk menyakiti. Maka peristiwa ini memberikan pelajaran untuk membebaskan diri kita masing-masing dari tekanan-tekanan karma-karma baru yang memang dalam proses melakukan kehidupan agar tidak bertambah lagi. Justru hidup ini dan setiap orang yang lahir, saya lahir, semua yang ada di sini sedang melakoni tugas karma akibat masa lalu. Kalau sudah sempurna, tak mungkin kita lahir. Maka sadari itu. Semoga dengan ajaran tersendiri kita dapat lebih mengendalikan pikiran kita, nafsu-nafsu kita, sehingga kita terarah betul untuk menuju pembebasan dan tidak membuat akar karma baru dalam kehidupan ini. Saya kira itu. Sekali lagi selamat ulang tahun, semoga sukses, dan saya akhiri dengan promosan Om Santi 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 Om. Luar biasa. Seharusnya itu diberikan kepada kami, tapi adik-adik mendapat dari langsung dari Bapak Pendeta. Tepuk tangan buat beliau.
mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden diri Desa Yamba. Semoga tetap jaya ge. Salam bunga swasta. Salam bunga swasta. Selamat sore, saya Made Sutarmi, Ketua DPRD Kabupaten Jemberana, mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya diri Desa Yembang. Semoga tetap jaya, berprestasi dan sukses. Salam bunga sepasang. Salam bunga swasta. Yang juga dari atas ucapan selamat ulang tahunnya kepada Diange. Semoga kita selalu bersama untuk selamanya, Ge. Siap. Terus dikeluargakan, Pak. Ge. Yang berapa nih, Pak? Yang ke-57. Tapi makin ganteng ya. Udah jatuh. Kita sami semua ampun